Sahabat terkasih, tahukah jika buah roh merupakan sifat dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus? Buah roh menandakan bahwa Roh Kudus berada dalam diri seseorang. Untuk menghasilkan buah roh, kita harus menjauhi dosa, memelihara hubungan erat dengan Yesus Kristus, dan bertanggung jawab dalam kerajaan Allah. Ketika kita sudah melakukan ketiga hal tersebut, itu sama dengan menjadikan jiwa kita sebagai lahan subur guna untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Dan Tuhan selalu mengingatkan agar kita tidak mengikuti keinginan daging yang berlawanan dengan keinginan roh. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah sahabat yang baik, tadi kita sudah diingatkan ya bagaimana pentingnya karakter kita, supaya kita hidup mengekspresikan karakter Kristus itu ya. Dan hari ini sahabat yang baik, tema kita adalah buah roh adalah kasih ilahi dalam berbagai ekspresi. Sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya firman Tuhan ini betul-betul merubah kehidupan kita dan kita mengerti apa yang dimaksud dengan buah roh ini. Bapak, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami bahwa roh adalah ekspresi kasih ilahi dalam berbagai hal. Dan hari ini kami membuka hati kami supaya hidup kami menghasilkan buah roh dan karakter kami memanifestasikan ekspresi dari karakter Kristus itu. Siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Dan sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mari kita baca dalam versi The Passion Translation. Galatia 5 ayat 22-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus di dalam kamu adalah kasih ilahi dalam berbagai ekspresi. Kasih ini dinyatakan melalui sukacita yang meluap, damai sejahtera yang menaklukkan, kesabaran yang terus-menerus, kebaikan hati yang ditampilkan, kehidupan yang penuh kebajikan, iman yang berkemenangan, kelembutan hati dan kekuatan roh. Jangan pernah menetapkan hukum yang lebih tinggi dari kualitas-kualitas ini. Karena kualitas-kualitas ini dimaksudkan untuk menjadi tidak terbatas. Amin. Wow, luar biasa ya. Ekspresi kasih gitu dari buah roh itu ya. Amin. Amin. Melalui Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang tinggal di dalam kita, dan yang hidup di dalam kita, Allah telah mencurahkan dan mengalirkan dan melimpahkan kasih-Nya yang melimpah-limpah kepada kita. Supaya oleh anugerah Tuhan, melalui Roh Kudus, kita benar-benar sudah dipenuhi di dalam kasih-Nya dan mengalami kasih-Nya mengalir di dalam hati kita. Di dalam Roma pasal kelima ayat yang kelima. Firman Tuhan dalam Roma 5 mengatakan bahwa pengharapan kita di dalam Kristus tidak akan mengecewakan. Artinya pengharapan di dalam Kristus bukan angan-angan yang mengecewakan. Karena sekarang kita dapat mengalami cinta Allah yang tidak berkesudahan yang mengalir ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Wow, cinta Allah yang tidak berkesudahan mengalir di dalam kita. Jadi di dalam Kristus kita sudah menerima dan sudah dipenuhi dan juga sudah direndam di dalam kasih-Nya yang melimpah itu dan yang mengalir di dalam hati kita oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus merendam kita dengan kasih-Nya ini
dan membuat kita dimampukan untuk dapat menghasilkan buah Roh Kudus di dalam kita, yang adalah kasih ilahi yang diekspresikan dalam berbagai ekspresi. Ekspresi kasih ilahi yang adalah buah Roh Kudus inilah yang kemudian dinyatakan melalui sukacita yang meluap, damai sejahtera yang menaklukkan, kesabaran yang terus-menerus, kebaikan hati yang ditampilkan, kehidupan yang penuh kebajikan, iman yang berkemenangan, kelembutan hati dan kekuatan roh. Oleh karena itu, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya, jangan pernah menetapkan hukum yang lebih tinggi dari kualitas-kualitas ini. Karena kualitas-kualitas ini dimaksudkan untuk menjadikan kita menjadi tidak terbatas. Sehingga ketika kita mengekspresikan kasih ilahi yang adalah buah Roh Kudus ini, maka kehidupan kita tidak bisa dibatasi oleh apapun. Amin. Ternyata saudara, Tuhan sedang mengingatkan kepada kita, kalau kita bisa mengekspresikan kasih ilahi ini, maka kehidupan kita menjadi tidak terbatas. Ternyata kualitas dan karakter-karakter yang ilahi ini, yaitu sukacita meluap, damai sejahtera menaklukkan, kesabaran yang terus-menerus, kebaikan hati yang ditampilkan, kehidupan yang penuh kebajikan dan iman yang berkemenangan, bahkan kelembutan hati dan kekuatan roh itu semua bukan hasil usaha kita, atau semua itu bukan hasil kekuatan kita sendiri, ya. Tetapi semua adalah anugerah Tuhan. Sehingga hasil dari keintiman kita dengan Tuhan dan hasil dari pekerjaan Roh Kudus yang sudah ada dalam kita ini yang membuat kita direndam di dalam kasih-Nya, yang secara otomatis memampukan kita untuk dapat menghasilkan buah Roh Kudus yang di dalam kita sebagai ekspresi kasih ilahi dari buah roh itu sendiri. Amin. Jadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri tidak bisa kita lakukan dengan usaha dan kekuatan kita. Tetapi semua ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dari dalam keluar sebagai ekspresi kasih, karena kita intim, melekat dan menyatu dengan Tuhan Sang Sumber Kasih itu. Amin. Penting banget ya kita intim melekat dengan Sang Sumber Kasih. Amin. Itu ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Artinya ketika kita menerima dan dipenuhi dengan Roh Kudus, maka pada saat itu juga kita sudah menerima dan dipenuhi dengan kasih Allah. Jadi bagian kita mempersilahkan Roh Kudus untuk mengekspresikan kasih Allah itu melalui diri kita. Amin. Nah, sahabat yang baik, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa semua kualitas-kualitas dan karakter ilahi adalah ekspresi kasih ilahi dari buah Roh Kudus yang bermanifestasi melalui kehidupan kita. Buah Roh Kudus ini bermanifestasi melalui kehidupan kita sebagai hasil dari keintiman kita dengan Tuhan Sang Sumber Kasih. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Kita akan buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca dari 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Melalui firman Tuhan ini, Paulus sedang berkata bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tanpa kasih sedikit pun tidak ada faedahnya bagi kita. Artinya semua ini akan menjadi sia-sia kalau kita melakukannya tanpa kasih. Sebab Allah adalah kasih. Maka segala sesuatu yang kita lakukan tanpa kasih berarti
kita melakukannya tanpa melibatkan Allah dan tanpa mengandalkan Allah. Jadi mengandalkan kekuatan sendiri, sehingga fokusnya untuk diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam Yeremia pasal yang ke-7 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Oleh karena itu, segala sesuatu yang kita lakukan dengan kasih, maka itu akan diberkati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Nah, sahabat yang baik, ini ada DM yang masuk. Kita akan baca sama-sama. Silakan sayang. Dari Evi Lestari. Malam tim Terang Kasih. Selamat malam juga. Iya. Saya mau cerita sedikit tentang kisah hidup saya. Di mana saya tinggal di rumah mertua dan ada juga adik perempuan dari suami saya. Bermula dari saya curhat di media sosial. Dan ternyata ibu mertua juga adik suami melihat. Sejak saat itu perlakuan mereka terhadap saya makin kasar. Saya tidak pernah disisakan makan. Semua pekerjaan rumah saya yang kerjakan. Mereka tidak mau bereskan. Cucian menumpuk. Setrika semua saya. Suami saya pun malah bela ibu mertua dan adiknya. Pernah saya mau pergi tapi ditagih ibu mertua. Saat tinggal di sana saya harus bayar makanan yang saya makan. Padahal saya nggak pernah hitungan pekerjaan rumah saya yang urus. Kalau tidak karena kekuatan dari anak saya, rasanya saya tidak mampu melihatnya kejamnya keluarga suami. Salahkah saya curhat di media sosial? Karena saya tidak punya teman untuk cerita. Dan nggak tahu efeknya malah makin parah. Mohon doakan saya dan anak saya biar tetap terus kuat. Terima kasih. Oh, terima kasih Evi, panggilan Evi aja ya. Evi sudah berbagi cerita ya. Kita mengerti lah. Kita mengerti masalah yang dialami oleh Evi. Tidak mudah ya. Ini tidak mudah ya, tapi terima kasih sekali lagi kamu, Evi itu seseorang yang luar biasa ya. Hatinya dalam situasi yang sedemikian saat ini, inilah saatnya di mana Evi, mari kita cari Tuhan ya. Tadi Evi bertanya, salahkah saya curhat di media sosial karena saya tidak punya teman untuk cerita, gitu ya. Memang kita sebagai wanita kita tuh butuh untuk curhat ya, karena memang wanita memang perasaannya lebih penting gitu ya. Diungkapkan. Penting untuk diungkapkan. Jadi kalau boleh kami jawab apa pertanyaan daripada Evi, kan bisa dikatakan, salahkah curhat di media sosial karena saya tidak punya teman untuk cerita. Nah ini adalah tadi kan Evi bilang melalui saat itu mulai terjadi sesuatu yang luar biasa ya di dalam kehidupanmu gitu ya. Ditentang mungkin oleh ibu mertua atau adik dari suami daripada Evi. Saat ini saya ingin katakan begini, Evi, engkau tidak sendiri. Ada Tuhan yang bersamamu. Ya. Kalau engkau mengalami masalah, bukan tidak boleh curhat ya. Tapi sebaiknya dan sangat luar biasa kalau engkau curhat kepada Tuhan. Amin. Ya. Kita lihat perjalanan hidup dari Daud ya. Daud adalah pribadi yang juga ditolak ya. Tertolak lah. Jadi orang tuanya juga tidak mendukung, saudara-saudara tidak mendukung juga. Nggak ada teman curhat. Nggak ada teman curhat. Tetapi ketika dia mengalami masalah dan semua tantangan yang ada dalam hidupnya. Ya, melalui lembah kekelaman sekalipun, dia datang kepada Tuhan. Tuhan adalah tempat curhatan kasih hatinya ya. Curhatan dari hatinya Daud sehingga dia tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong ya. Jadi Evi, kalau manusia, mungkin kalau kita curhat kepada manusia juga terbatas tidak bisa tolong kita ya. Tapi ketika kita curhat kepada Tuhan, Dia adalah Sang Penolong itu. Dia akan menolong kita. Dan hari ini Evi tanyakan, apakah salah saya curhat di media sosial? Kalau dikatakan salah atau tidak ya kita itu relatif ya, gimana ya. Tetapi ketika kita mengerti bahwa tempat curhatan kita yang paling tepat adalah kepada Tuhan. Dan bijaksana. Dan itu yang paling bijaksana ketika kita bisa curhat kepada Tuhan.
Karena tadi dikatakan efeknya ketika curhat di media makin parah gitu ya. Nah, Evi, tidak ada yang terlambat dan tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Biarlah saat ini mungkin Evi bisa datang ke Tuhan, Tuhan maaf ya Tuhan, ampuni aku kalau aku mungkin salah bertindak. Mungkin saja kan kita bisa salah dalam hidup kita. Tapi Allah kita adalah Bapa kita yang selalu meluruskan jalan-jalan kita. Dan membereskan, menyelesaikan segala permasalahan yang ada dalam hidup kita. Biarlah saat ini minta kepada Tuhan, Tuhan aku mau Tuhan Roh Kudus bekerja di dalam aku. Sehingga kasih yang daripada Allah itu memenuhi aku gitu ya. Sehingga aku dapat mengasihi semua orang mungkin yang membenci aku dengan kasihnya Tuhan, bukan dengan kasih kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Dan mungkin mau ditambahkan. Dan kita datang kepada Tuhan juga untuk sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal yang sama dengan Evi ini ya, kita datang kepada Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur bahwa kami tahu kami tidak pernah sendiri. Dan Engkau Bapa yang selalu ingin mendengarkan kami. Selalu ingin menerima kami dalam seluruh keberadaan dan permasalahan kami. Hari ini kami bawa anakmu yang terkasih, Evi, yang begitu luar biasa Tuhan. Anakmu yang saat ini datang kepadamu untuk memperoleh penyelesaian dari semua permasalahannya. Bapa, saat ini kalau kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka, Evi mau datang kepadamu dengan satu pengertian bahwa hanya Engkau yang dapat menolong permasalahan yang dia alami saat ini. Oleh sebab itu kami mau bersyukur mulai saat ini Evi datang di dalam satu pengertian bahwa Bapa adalah teman yang sejati, sahabat yang sejati, Allah Bapa yang penuh perhatian dan mau mendengarkannya. Mulai saat ini biarlah Evi curhat dengan Bapa, curhat denganmu ya Allah. Dan biarlah Tuhan melalui curhatannya ini Tuhan, Engkau sendiri yang akan menyelesaikan semua permasalahannya karena dia berserah kepadamu dan mengandalkan Engkau. Demikian juga Tuhan bagi orang-orang yang mungkin terdampak, ibu mertuanya ataupun juga adik dari suaminya. Tuhan kami minta anugerah-Mu, kelembutan hati dan ada satu pengertian yang indah yang Kau berikan kepada mereka sehingga mereka mengalami satu kehidupan yang dipersatukan kembali di dalam kasih-Mu. Kami berdoa juga untuk sahabat baik yang lain yang mungkin mengalami hal yang hampir sama dengan Evi. Biar kuasa dan anugerah dan pertolongan-Mu turun atas kami semua ini. Terpujilah bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah sahabat yang baik, ini ada DM masuk juga dari Aris Satriaji. Malam Bapak Ibu, selamat malam juga Pak Aris ya. Malam. Saya mau cerita tentang tetangga saya. Jadi di komplek kami ini ada kepengurusan. Kebetulan ketuanya salah satu sepuh di komplek tersebut. Usut punya usut, ternyata dia suka buat masalah dan fitnah orang. Salah satunya ada tetangga yang baru pindah, dia ditagih uang keamanan. Tapi tidak disetor ke bendahara, malah dia yang pegang sampai akhirnya ketahuan warga. Selain itu dia suka provokator warga kalau bendahara kami tidak becus, susah keluarin uang lah. Padahal tidak seperti itu, sampai puncaknya kita ada acara komplek. Dan tiba-tiba pengeluaran makan sampai besar sekali. Saat ditanya bendahara buahnya mana, dia bilang nggak tahu kemana. Saya heran, padahal ini kan ibaratnya kepengurusan kecil. Tapi kenapa ya Bapak ini cari peluang untuk memainkan uang? Dan dia juga mantan tentara, harusnya jadi contoh baik. Rencananya pengurus lain akan ambil tindakan tegas. Mohon doanya agar dia cepat sadar ya Pak dan Ibu ya. Terima kasih Pak Aris ya. Ini memang permasalahan komplek ini ada aja ya. Kita juga nggak bisa duga kan. Ada orang yang udah sepuh, yang kelihatannya jadi panutan, wah tiba-tiba mengejutkan sikap dan karakternya ya. Lepas dari posisinya dulu dia mantan tentara, tapi memang setiap orang kita nggak bisa tahu ya di dalam hatinya, pikirannya apa yang dia lakukan. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini? Yang pertama adalah respon kita mesti benar dulu. Bijaksana dalam menyikapi, apalagi ini kan orang sepuh ya gitu ya. Karena
di dalam posisi ini, tentunya akhirnya kan ketahuan ketidakbenaran ini, ada hal-hal tidak benar. Nah, yang paling penting adalah biarlah kepengurusan ini juga bisa punya kesehatian dulu ya. Berdoa Tuhan pimpin supaya jangan lagi ada ketidakbenaran dalam kompleks. Karena ini kan merugikan orang banyak. Tuhan mau hidup kita ini justru jadi berkat dan jadi teladan. Dan terima kasih Pak Aris sudah membuka hal ini supaya jangan ada kejadian lagi di komplek-komplek memanfaatkan uang warga, memanipulasi. Ini kan uang orang, kita masih bertanggung jawab. Jadi saya setuju sekali dengan Pak Aris, tidak boleh ada yang tidak benar di kompleks supaya warga bisa hidup aman dan tenang ya. Kita doa untuk proses ini supaya kebenaran, kehadiran Tuhan bisa ditegakkan. Tentunya dengan sikap bijaksana ya. Mari kita berdoa ya. Tuhan, kayak berdoa untuk situasi yang terjadi di dalam kompleks perumahan dari Pak Aris ini. Tuhan, kami percaya kebenaran-Mu, keadilan-Mu akan ditegakkan. Semua yang tidak benar akan disingkirkan dari kompleks perumahan Pak Aris ini. Supaya warga bisa hidup tenang, hidup aman, dan semua penyalahgunaan uang tidak ada lagi. Ya berdoa biarlah semua kebenaran-Mu dimunculkan sehingga Tuhan warga ini dan kompleks ini bisa hidup dengan aman dan tentram. Ya berkata diberkatilah Pak Aris dan kepengurusan kompleks yang baru ini supaya semua permasalahan yang tidak benar dibereskan dengan bijaksana dengan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Saya sempat, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Kayaknya nggak adil gitu kan. Saya dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus, saya orangnya minder. Saya suka sedih, saya mengasihani diri, saya tidak percaya diri, dan saya fokusnya pada diriku sendiri. Kondisi seperti itu tapi tetap sukacita karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Itu karena apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan kok. Jadi saya tidak mengharapkan untuk nanti Tuhan, kalau saya melayani nanti Tuhan berkati. Tidak, sama sekali tidak ada pikiran seperti itu. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, kami sangat berterima kasih buat respon dan DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Dan sekarang mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa buah roh adalah kasih ilahi dalam berbagai ekspresi. Yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri adalah ekspresi dari kasih ilahi dari buah Roh Kudus. Dan yang kedua, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri ini didapat bukan dari hasil usaha kita, bukan dari kekuatan kita, tetapi buah Roh Kudus yang bermanifestasi sebagai hasil keintiman kita dengan Tuhan. Yang ketiga, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri akan membuat kita menjadi pribadi yang unggul yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Nah, sahabat yang baik, apakah engkau merasa hidupmu seperti kering dan tidak ada sukacita dan tidak ada damai sejahtera? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Sahabat yang baik, mari saat ini berhentilah berusaha dengan kekuatanmu. Tenangkan hatimu dan pikiranmu.
Berilah Roh Kudus hak untuk mengambil alih seluruh kehidupanmu dan persilakan Roh Kudus untuk memanifestasikan buah Roh Kudus yang adalah ekspresi dari kasih ilahi ini melalui kehidupanmu. Mari kita datang kepadanya. Sukacita ada di pestamu, aku kan menari bersamamu Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur karena oleh anugerah Tuhan Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk terus direndam di dalam kasih-Mu. Sehingga kami dimampukan untuk untuk dapat mengekspresikan kasih ilahi dari buah roh ini. Yang dinyatakan melalui sukacita yang meluap, damai sejahtera yang menaklukkan, kesabaran yang terus-menerus, kebaikan hati yang ditampilkan, kehidupan yang penuh kebajikan, iman yang berkemenangan, kelembutan hati dan kekuatan roh, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Ku bersukacita ada di